Hai, kembali lagi bersama saya Yudi antara Brigits. Oke, jadi dalam episode kali ini saya tertarik untuk membahas tentang job description. Nah, khususnya adalah tentang job description dari bar utility sesuai dengan pengalaman saya selama ini. Ya, memang di setiap vessel atau di setiap kapal pesiar tentu akan berbeda-beda mungkin, tapi setidaknya ya kalian mungkin ada gambaran lah kira-kira seperti apa, bisa dijadikan sebagai referensi untuk kalian memikirkan kira-kira saya mau ambil di posisi apa ya, seperti itu. Oke, jadi saya sudah rangkum menjadi 5 poin. Yang pertama adalah melakukan requisition. Oke, requisition ini artinya adalah kalian bertugas untuk melakukan refill ke berbagai bar yang ada di kapal pesiar, dan jumlahnya itu bisa sampai sekitar 4 atau 8 troli ya. Dan semua itu kalian harus transfer ke setiap bar. Dan sebelum kalian transfer itu kalian harus datang ke provision untuk mengecek apakah jumlah yang diorder oleh setiap bar itu sudah benar dengan jumlah barang yang kalian terima. Kemudian jika memang sudah benar, maka kalian harus melakukan sign atau tanda tangan dan kalian bisa membawa barang itu untuk langsung ditransfer ke bar. Nah, saya sendiri biasanya setiap pagi melakukan requisition itu dari jam 9 pagi dan biasanya selesai sampai jam 12. Biasanya saya mengirim barang itu ke 5 bar dan itu bisa sampai paling banyak 14 troli. 14 troli paling banyak dan ya minimal 3 troli lah. Oke, jadi di troli itu kalian membawa berbagai jenis minuman, baik itu jus, baik itu alkohol, baik itu kemudian spirit, liquor dan lain sebagainya, wine. Itu semua kalian transfer ke bar. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah membantu bartender untuk menyiapkan kebutuhan di station saat operasional. Nah, ketika misalnya kalian diminta untuk in charge di salah satu bar, maka kalian bertugas untuk membantu bartender dalam menyiapkan segala keperluan. Misalnya kalian mengambil minuman, atau mengambil snack, atau mengambilkan bar tray, atau mengambilkan barang ke bar-bar lain, misalnya ketika stok di bar tersebut sedang menipis, atau kalian juga bisa diminta untuk mengambilkan gelas, atau bisa mengambil baileys, mengambil coaster dan lain sebagainya. Kemudian poin yang ketiga adalah membersihkan gelas dan sampah saat operasional di pantry. Nah, ketika misalnya kalian diminta untuk in charge, dan itu juga selain daripada apa yang kita lakukan sebelumnya atau kamu lakukan sebelumnya, yakni membantu bartender, kamu juga harus membersihkan gelas dan sampah saat operasional. Jadi gelas yang sudah dipakai itu kamu harus cuci di belakang di pantry itu menggunakan mesin dishwash. Dan setelah selesai dicuci, kamu harus membawanya lagi ke station, atau ketika misalnya di station itu gelasnya masih banyak, maka kamu harus membawanya ke storage atau ke gudang penyimpanan. Namun ketika misalnya di station kemudian gelasnya menipis lagi, maka kamu harus mengambil itu dari storage dan membawanya lagi ke station, dan seperti itu terus menerus. Kemudian jangan lupa untuk sampah yang ada di station atau yang ada di pantry itu juga harus menjadi tanggung jawab kamu. Kamu harus membuang sampah itu menuju ke incinerator room, dan pastikan kamu menyortir sampah itu sesuai dengan jenisnya, karena di kapal pesiar kita tidak boleh mencampur sampah menjadi satu. Oke, itu poin yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah membersihkan pantry dan sanitation saat operasional selesai. Jadi ketika operasional sudah selesai, maka kamu harus menyimpan semua peralatan dalam storage. Entah itu mungkin minuman kamu taruh dalam chiller, atau mungkin wine dan lain sebagainya kamu taruh dalam refrigerator. Kemudian gelas kamu taruh semua dalam storage room, dan semua peralatan juga tool bar itu kamu pastikan kamu simpan di tempat yang sesuai dengan yang seharusnya. Kemudian juga jangan lupa gelas dan lain sebagainya kamu simpan. Kemudian sampah juga kamu harus buang. Kemudian kamu harus menyapu, mengepel dan mengelap seluruh area yang ada di bar maupun di area pantry. Kamu lap semuanya sampai bersih. Dan setelah itu
yang berikutnya adalah kamu harus menonaktifkan mesin dishwash. Nah, setelah kamu menonaktifkan mesin dishwash, maka kamu akan menuju ke tahap yang kelima, yakni melakukan sanitize di seluruh area. Nah, ketika kamu sudah membersihkan seluruh area, baik itu sampah, mengepel, menyapu, dan lain sebagainya di station dan di pantry, maka yang terakhir adalah kamu harus melakukan sanitize. Sanitize ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada virus yang tertinggal di pantry maupun di bar station. Nah, khususnya sanitation ini difokuskan kepada area-area yang paling sering mengalami sentuhan atau yang paling sering disentuh, entah itu mungkin pegangan pintu, pegangan chiller, pegangan refrigerator, atau mungkin di area-area service untuk passenger, dan di berbagai area-area yang memang dirasa bahwa itu menjadi area yang rawan untuk menjadi tempat menyebarnya virus. Nah, setelah kamu melakukan proses sanitize, maka proses itu pun selesai. Nah, kemudian setelah proses itu selesai, maka selesai sudah tugas kamu sebagai bar utility. Jadi itu adalah tugas dari bar utility dari awal sampai dengan akhir, dan itu akan berulang-ulang seperti itu. Dan mungkin akan ada sedikit dex tambahan atau tugas-tugas tambahan, dan itu adalah hal yang biasa. Namun setidaknya apa yang saya sampaikan tadi itu merupakan poin-poin utama dari kegiatan bar utility atau tugas utama dari bar utility. Nah, jadi cukup sampai di sini saja untuk video job description dari bar utility. Saya Yudiantara undur diri, sekian dan terima kasih.